ini, saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang laporan laba rugi, beban atau expense. Saya dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri dengan nama Melisa Putri Asasinta, NIM 1916040102. Pertama, karakteristik biaya. A. Pengertian biaya. FASB 1980 mendefinisikan biaya adalah aliran keluar atau outflows atau pemakaian timbulnya hutang selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Definisi yang dikemukakan FASB cenderung agak berbeda dengan definisi yang dikemukakan KAM. Perbedaan sudut pandang tersebut dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, definisi yang diajukan FASB tidak menunjukkan perbedaan yang jelas antara peristiwa moneter dan peristiwa fisik. Kedua, pemakaian aktiva harus menunjukkan adanya suatu kos yang dinyatakan keluar sebagai biaya. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja tanpa membayar tenaga kerja tersebut. Pada kasus ini, perusahaan tidak perlu mencatat biaya gaji karena tidak ada kos yang timbul sebelumnya. Ketiga, apabila dilihat dari pandangan tradisional, definisi yang dikemukakan FASB menunjukkan bahwa biaya hanya dihasilkan dari pemakaian aktiva untuk tujuan menghasilkan pendapatan dari periode yang berjalan. B. Biaya dan rugi. Penggunaan aktiva atau pengurangan kos aktiva yang tidak berkaitan dengan proses memperoleh pendapatan seharusnya dikelompokkan sebagai rugi. Rugi dan biaya merupakan perubahan-perubahan yang relevan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan laba perusahaan. Agar pemakai laporan keuangan mendapat tambahan informasi yang lengkap, rugi dapat disertakan dalam laporan rugi laba sebagai penentu besarnya laba komprehensif. Pengukuran dan pengakuan biaya. A. Pengukuran biaya. Sejalan dengan penilaian aktiva, biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Oleh karena itu, pengukuran biaya dapat didasarkan pada yang pertama, kos historis, merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua, kos pengganti atau kos masukan terkini. Kos masukan terkini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya penilaian untuk persediaan. Yang ketiga, setara kas. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. B. Pengakuan biaya. Pada dasarnya, kos memiliki dua kedudukan penting, yaitu yang pertama sebagai aktiva atau potensi jasa, dan sebagai beban pendapatan atau biaya. Atas dasar konsep kontinuitas usaha, kos mula-mula diperlakukan sebagai aktiva dan kemudian baru diperlakukan sebagai pengurang pendapatan atau biaya. 3. Konsep penandingan atau matching. Konsep penandingan adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut agar dihasilkan besarnya laba yang tepat. Dalam praktik, ada 3 dasar penandingan yang umum digunakan untuk mencari hubungan antara biaya dengan pendapatan dalam suatu periode tertentu. Dasar penandingan tersebut adalah, menurut KAM 1990, hubungan sebab akibat, alokasi sistematik dan rasional, dan pembebanan segera. Yang A. Hubungan sebab akibat. Dasar yang paling ideal untuk menandingkan biaya dengan pendapatan adalah hubungan sebab akibat. 1. Identifikasi kos produk. Beberapa kos produk dapat langsung dihubungkan dengan produk tertentu, sementara kos yang lain hanya dapat dihubungkan dengan kegiatan produksi dan dialokasikan pada produk berdasarkan aturan atau prosedur tertentu. 2. Biaya langsung yang berhubungan dengan pendapatan masa mendatang, tetapi tidak masuk dalam kos produk. Pada beberapa kasus, kos yang dapat dihubungkan dengan pendapatan masa mendatang tidak dapat dibebankan secara langsung dengan produk tertentu.
3. Biaya yang berhubungan dengan pendapatan yang terjadi setelah pendapatan diakui. Umumnya, biaya yang berhubungan dengan pendapatan akan terjadi setelah pendapatan diakui. Masalah ini berkaitan dengan penentuan besarnya biaya yang akan timbul setelah penjualan. Apabila kos kegiatan tertentu dapat ditaksir dengan layak dan cukup pasti, maka kos tersebut dapat diakui sebagai biaya pada periode pengakuan pendapatan. B. Alokasi sistematis dan rasional. Alokasi sistematis dan rasional sering disebut dengan dasar penandingan periodik atau period matching, atau penandingan tidak langsung. Alokasi sistematik dan rasional dapat digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat dilakukan. Ada beberapa alasan yang mendukung pemakaian alokasi sistematis dan rasional. Pertama, banyak kos periodik yang berhubungan secara tidak langsung dengan pendapatan periode berjalan. Dengan demikian, tidak ada penyimpangan yang material dalam prinsip penandingan apabila biaya diakui pada saat barang atau jasa digunakan atau dijual. Contohnya, biaya sewa toko dapat dihubungkan dengan penjualan selama periode penyewa. Kedua, pada beberapa kasus sulit mencari hubungan langsung antara pengeluaran untuk pengobatan karyawan tidak memiliki hubungan langsung dengan pendapatan tertentu, namun harus tetap diakui sebagai biaya pada saat dikeluarkan. Ketiga, apabila manfaat masa mendatang tidak dapat diukur dengan cukup pasti atau kos yang dikeluarkan tidak memiliki hubungan dengan pendapatan di masa mendatang, maka tidak ada alasan untuk menunda pembebanan kos biaya pada periode terjadinya. Misalnya, biaya yang dikeluarkan untuk rekreasi karyawan. Keempat, apabila biaya bersifat rutin atau reguler dan terjadi berulang-ulang, maka pembebanan langsung secara material tidak akan berpengaruh terhadap laba bersih meskipun penandingan yang tepat tidak dapat dicapai. Kelima, apabila kos tersebut merupakan joint cost, maka alokasi arbitrer harus dilakukan pada kegiatan yang berbeda. C. Pembebanan segera atau immediate recognition. Apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan kos atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan rasional, maka kos langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Alasan yang melandasi pembebanan dengan cara ini adalah kepraktisan. Misalnya pencatatan terhadap biaya advertensi. 4. Kritik terhadap konsep penandingan. Konsep penandingan merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam kerangka akuntansi konvensional. Menandingkan biaya dengan pendapatan sama halnya dengan menandingkan upaya dan hasil. Kegiatan usaha merupakan suatu aliran kos, yaitu suatu aliran yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapat. Meskipun konsep penandingan merupakan hal yang umum diterapkan dalam akuntansi konvensional, namun dalam pelaksanaannya masih diwarnai dengan berbagai pertentangan. A. Bukti yang objektif. Konsep penandingan memerlukan pertimbangan yang tepat dalam menentukan besarnya kos yang akan dibebankan pada periode sekarang atau masa mendatang. Dalam pengakuan pendapatan, bukti objektif merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. B. Evaluasi terhadap konsep matching. Hubungan sebab akibat sebenarnya tidak mungkin untuk diterapkan, karena konsep cost attached tidak memiliki alasan atau argumen yang kuat. Contoh kasus. Sejumlah kas yang digunakan untuk memperoleh bahan mentah dan bahan mentah itu belum digunakan oleh perusahaan, apakah kita menyebutnya sebagai biaya bahan mentah? Padahal bahan mentah itu sendiri belum digunakan sehingga belum bisa disebut sebagai biaya dan masih disebut sebagai aset juga. Sehingga cost ini sejatinya ialah hanya pertukaran dari aset yang satu ke aset yang lainnya, dan apabila aset yang ditukarkan itu telah digunakan atau dikeluarkan guna memperoleh pendapatan, barulah aset tersebut berubah menjadi biaya. Selain itu, bisa juga dilihat dari pengaruhnya di laporan keuangan. Apabila hanya berpengaruh pada sediaan dan atau aset lain dalam neraca, maka itulah yang disebut cost. Bila mana pengaruh di laporan laba rugi seperti cost of goods sold atau biaya-biaya lainnya, itulah yang disebut dengan expense.